Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibina wa khalilina Muhammad bin Abdillah shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di kesempatan video yang kita akan buat ini adalah video yang bertemakan makna puasa. Insyaallah ta'ala kita akan memasuki Ramadan 1441 Hijriah. Karena kita bertepatan 23 atau 24 Sya'ban ini, pekan depan kita akan masuk Ramadan. Alangkah indahnya sebagaimana pesan para ulama, al-ilmu qoblal qauli wal amal. Kita berilmu dulu, mengilmuinya sebelum kita melakukan aktivitas ibadah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita akan bahas dua tema yang penting. Yang pertama tentang makna puasa. Kemudian yang kedua, pembatal-pembatal puasa. Yang pertama, makna puasa. Makna puasa kita bahas menjadi dua pembahasan. Yang pertama, makna puasa secara bahasa, secara perkata. Saum atau siam, namanya siam atau saum, itu diambil dari kata soma yasumu sauman au siaman, yang berarti puasa. Namun makna dari siam itu sendiri adalah sebagaimana disebutkan Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Bassam dalam kitabnya Tawdiul Ahkam, syarah Bulughul Maram, termasuk syarah kitab yang terbaik dalam pembahasan kitab-kitab fikih, hadis-hadis fikih khususnya. Beliau mengatakan mujarrodul imsak. Secara bahasa siam atau som itu mujarrodul imsak, artinya hanya menahan saja, menahan. Kemudian yuqalu lisakiti shaimun annahu shaimun. Kita katakan kepada orang yang lagi diam, tidak berbicara, bahwasanya orang yang tidak berbicara itu dia shaim, dia puasa. Li imsakihi anil kalam. Karena orang yang lagi diam itu menahan dirinya untuk tidak berbicara, berarti menahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat yang ke-26 dan selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang makna shaum ini. Ketika Maryam as-shalihah, termasuk wanita saleh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihikayatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya aku bernadar, aku berjanji kepada Rahman, sauma, dia akan sauma. Apa makna saumnya? Di ayat selanjutnya, walan ukallimal yauma insiya. Dan saya tidak akan berbicara kepada manusia, dia akan menahan ucapannya dari seluruh manusia pada hari itu. Nah, jadi kesimpulan dari secara bahasa, saum itu adalah menahan. Sebagaimana juga pepatah syair mengatakan, khailus siyami wa khailun ghairus siyami. Artinya kuda puasa dan kuda yang tidak puasa. Maksudnya kuda yang puasa menahan dirinya dari merontah, bukan kuda liar, kuda jinak. Dan kuda yang tidak puasa, kuda yang tidak bisa menahan dirinya, yang liar, yang siap untuk menendang atau siap untuk menyakiti penunggang kudanya itu sendiri. Itu secara bahasa kesimpulannya adalah menahan. Kemudian secara istilah disebutkan para ahli ilmi, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Al-Bassam juga dalam kitab Tawdiul Ahkam disebutkan, maksudnya al-imsaku biniyatin an asya'a makhsusatin fi waqtin muayyanin wa syakhsin makhsusin. Adalah maknanya dengan niat. Jadi puasa itu dengan niat, disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala, dari niat untuk menahan dari segala sesuatu yang dikhususkan dalam agama Islam. Menahan diri dari segala sesuatu yang dikhususkan dalam Islam, contohnya makan. Kemudian di waktu-waktu tertentu puasanya atau menahan diri, puasa secara istilah sekali lagi secara syar'inya adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dikhususkan, contohnya makan. Itu dikhususkan dalam agama, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian di waktu yang tertentu, di sini dia tidak boleh memakan, dibatasi waktunya, ada waktu-waktunya. Akan disebutkan nantinya dalam ayat, yakni mulai dari fajar sampai maghrib, sampai adzan maghrib. Wa syakhsin makhsusin, dan menahan diri dari orang-orang yang secara khusus, khususnya istri.
orang yang sudah berkeluarga atau istri dengan suaminya itu ada menahan dirinya ketika di siang harinya tentunya. Kemudian lebih jelas lagi disebutkan ulama yang lainnya, definisi dari as-shaum atau siam adalah at-ta'abbudu lillah. Ya, at-ta'abbudu lillah wal imsaku, yakni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala puasa tersebut. Ya. Kemudian dia menahan dirinya dari segala sesuatu yang dikhususkan atau menahan segala sesuatu yang dari pembatal-pembatal puasa yang kita akan bahas nanti insyaallah taala. Kemudian dimulai dari terbitnya fajar ya sampai kepada yakni waktu maghrib atau azan maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ya tentang takrif ini, definisi tentang puasa ini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Ya, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Yang artinya makan dan minumlah sampai jelas ya benang putih, mana benang putih benang hitamnya. Maksudnya maksudnya waktu fajar. "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam harinya. Maksudnya adzan maghrib. Nah, jadi kesimpulan dari tarif secara bahasa dan istilah adalah kalau secara bahasanya adalah menahan segala sesuatu dari makanan, minuman atau pembatal-pembatal puasa, atau menahan lisan ini dari ucapan-ucapan yang sangat jelek dan lainnya yang insyaallah taala Syekh Shalih Fauzan akan menjelaskan, kita akan bahas nantinya di pembatal-pembatal puasa. Ya, secara bahasa adalah menahan. Kemudian secara istilah menahan segala sesuatu ya ini peribadahan kepada Allah. Jadi puasa itu adalah peribadahan kepada Allah semata, tujuannya kepada Allah, bukan karena orang tuanya, bukan kepada suaminya, bukan karena istrinya, bukan karena ketua yayasannya atau majikan dan lain-lainnya. Ya, ingin dilihat dia adalah puasa namun hanya kepada Allah. Ya, menahan dirinya dari pembatal-pembatal puasanya dimulai dari fajarnya sampai dengan di waktu maghribnya atau adzan maghrib. Baik, sekarang kemudian kita masuk di pembatal-pembatal puasa. Syekh Shalih Al Fauzan menyebutkan di dalam kitabnya ya, di dalam kitab Mulakhas Fiqihnya beliau akan menyebutkan tentang mafsadat atau mufsidatil as-shaum atau perusak-perusak puasa yang disebutkan beliau ada 5 beserta catatan-catatan yang penting yang sangat bermanfaat untuk kita ketahui bersama. Silakan kita akan menyimaknya dengan baik-baik. Adapun pembatal yang pertama disebutkan Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab fikihnya Mulakhas Fiqih, yang pertama adalah al-jima'. Al-jima' di sini sudah masyhur dalam bahasa Indonesia, yakni berhubungan dalam tanda kutip berhubungan biologis antara suami dan istrinya di siang hari Ramadannya. Ya, sangat berbahaya karena ini membatalkan puasa, bahkan dia mendapatkan kafaro. Kafaro di sini dia harus menebus ya dari perbuatannya karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, famata jama'a as-shaimu, ya kapan ya di siang harinya jika orang puasa tersebut berhubungan biologis dengan pasangan hidupnya di siang harinya, batala siyamuhu, akan batal puasanya, walazimahu qada'u dzalikal yaum. Ya, kemudian diwajibkan baginya untuk menggantinya di hari yang lain. Wa yajibu alaihi ma qadahi al-kaffaratu. Maka wajib baginya juga adalah membayar kafarah, tebusan atas perbuatannya yang dilarang oleh Islam itu. Adapun jenis-jenis kafarohnya bagi orang yang sudah berkeluarga kemudian bablas di siang harinya, maka mendapatkan kafaroh yang pertama, apa yang dia harus lakukan adalah itqur raqabah, membebaskan budak. Dan ini tidak mungkin karena di zaman kita tidak adanya peperangan atau negara kita termasuk negara aman yang tidak ada peperangan, tidak ada perbudakan. Yang kedua, lanjut yang kedua, kalau tidak bisa yang pertama, yang kedua, yakni as-shaumu al-mutatabi'ain syahraini, yakni puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa seharinya sampai 2 bulan berturut-turut. Jika dia tidak mampu, maka dia dapat pilihan yang ketiga, yakni memberi makan kepada 60 orang miskin. Jika kejadiannya sekali nahar di siang harinya Ramadan dia berhubungan biologis dengan pasangan hidupnya, maka dia memberi makan yakni 60 orang yang miskin. Nah, sangat tinggal dipilih saja. Nah, kemudian dikuli miskin ini susah. Jadi makanan yang kita akan berikan kepada orang miskin itu adalah makanan al-adi yang kita makan sehari-harinya, ya, yang menengah ke bawah. Atau kalau zaman sekarang sangat mudah, bisa catering saja, pesan 60 baru diserahkan kepada orang-orang miskin. Kemudian yang kedua, pembatal yang puasa yang kedua setelah jima adalah inzalul mani,
yakni mengeluarkan mani atau bahasanya onani, dan ini membatalkan puasa. Apa sebabnya? Bisa babi takbil, disebabkan mencium pasangan hidupnya, ya, milamsin atau dia menyentuhnya. Kemudian tikrorin nazar, adapun mencium itu diperbolehkan, namun tidak berserta dengan syahwat. Tikrorun nazar, mengulangi melihat melirik, apalagi zaman sekarang adanya sosial media, ya. Kemudian adapun orang yang tertidur, nah, kemudian dia mimpi basah, kemudian inzalul mani, anzal, kemudian dia mimpi basah mengeluarkan mani, maka tidak membatalkan puasanya. Ya, sekali lagi, yang mimpi basah di siang harinya tidak membatalkan puasanya, namun kewajibannya hanya mandi janabah dan melanjutkan puasanya. Yang ketiga, al-aklu wasyurbu muta'ammidan, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja, bukan dibuat-buat, ya. Kemudian adapun orang yang makan dan minum dengan keadaan lupa, maka sesungguhnya kabar gembira baginya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu." Barang siapa yang lupa dalam keadaan puasa, dia makan dan minum, dia lupa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang berikan makanan dan memberikan minuman kepadanya. Itu kabar gembira, bingkisan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan yang penting tentang makan dan minum di sini. Termasuk pembatal puasa juga jika mengalirkan air dari jalur hidung tersebut masuk ke kerongkongan sini, karena jalurnya sama. Jadi pelajaran biologi dibahas itu sama. Ya, ketika wudu istinsyak, masukkan air ke hidung, menghirupnya terlalu kencang sampai masuk ke dalam bisa membatalkan wudu. Atau ketika dia mau menyelam di sebuah kolam renang, akhirnya masuk, ya, air tersebut ke dalam hidungnya, itu membatalkan juga jika apalagi dia sengaja memasukkannya. Kemudian sama halnya dengan infus, ya. Infus ketika ada masuk rumah sakit itu membatalkan puasa, karena itu adalah pengganti makanan. Seperti halnya zaman sekarang ada suntikan untuk menguatkan, dan itu termasuk sari-sari makanan yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dan termasuk makanan. Adapun karena menempati posisi makanan. Adapun ya suntikan biasanya, ya, yang tidak mengandung makanan, hendaklah dia menjauhinya, kata Shalih Al-Fauzan. Dengan sabda Nabi SAW, beliau berhujjah, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada hal-hal yang tidak meragukanmu, atau tinggalkanlah segala sesuatu yang tidak bermanfaat menuju hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian dia bisa lakukannya ketika berbuka puasa, ketika mau disuntik atau periksa ke dokter itu siang harinya, tentu perbanyak istirahat saja. Kemudian di malam harinya dia bisa ngecek kesehatannya. Yang keempat dari pembatal puasa adalah ikhrajud dam minal badan, keluarnya darah dari tubuh ini. Dan ini pendapat yang dikuatkan Syekh Shalih Al-Fauzan, diantaranya bihijamatin, dengan bekam. Kemudian fasdin, mengeluarkan darah dengan membelah bagian darahnya, bagian kulitnya dibelah, akhirnya tercucur keluar darahnya, itu fasd. Atau bisahbid dami bi ausahmud dami yatabarra bihi li'is'afi marid, atau mendonor darahnya, ini juga termasuk pembatal puasa. Dan ini pendapat yang kami kuatkan, bahwasanya meskipun ada khilaf di dalam bekam ini apakah membatalkan atau tidak, yang jelas ada sebabnya, diantaranya dalilnya yang kenapa sampai membatalkan, karena akan melemahkan li tad'ifil as-shaim, melemahkan si shaimnya. Sebagian mereka ada mengatakan, saya bekam juga, bangun biasa-biasa saja karena sudah terbiasa bekam. Maka kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan seret diri kalian kepada kebinasaan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembatal yang kelima adalah at-taqayyu, yakni muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ini, ya, maka membatalkan puasa. Adapun kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada, wa man istaqahu amdan falyaqdi." Barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak wajib baginya untuk mengkodok, mengganti puasanya. Dan barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah dia mengkodoknya, wajib untuk menggantinya, mengganti puasa yang, ya, di hari di mana dia muntah dengan sengaja tersebut. Ya, masalah-masalah yang penting. Yang pertama, hendaklah orang yang puasa tersebut dalam berwudunya tidak yubalik, tidak bersungguh-sungguh dalam menghirup atau menghirup air ke dalam hidungnya ketika istinsyak, ketika memasukkan air ke mulut beserta hidungnya, menghirupnya jangan terlalu kencang, ya, sampai masuk ke hidung, karena
khawatir masuk ke kerongkongannya. Ini catatan sangat penting. Sebagaimana Nabi SAW, wa balik fil istinsyak illa antakuna so'iman. Ya, bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidup kalian, istinsyak. Kemudian jangan kecuali kalian dalam keadaan puasa. Puasa tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya siwak, ya, kayu siwak yang kita gunakan, kayu siwak tersebut sangat dianjurkan dalam Islam. Itu masalah yang kedua. Sangat boleh, sangat dianjurkan sekali. Kemudian jika ada debu, ada pasir, kemudian ada lalat yang masuk ke mulut atau nyamuk, apakah membatalkan puasa? Kata beliau tidak. Walau toro ila halakihi atau halkihi gubarun au gubab lam yu'athir ala siyamihi. Tidak pengaruh kepada puasanya karena tidak sengaja. Kemudian catatan penting yang dua terakhir. Yang pertama, yang bagi yang berpuasa, khawatirlah wa yajibu ala shaimi, dan wajib bagi orang puasa, ijtinabu kadzbin wa ghibatin wa syatmin, menjauhi perkara ghibah, yakni menjauhi dusta, ghibah dan mencela. Fa in sabahu ahadun aw syatamahu atau syatimahu aw syatamahu, apabila ada orang yang mencela dia, mencaci makinya, maka katakanlah ini shaim, saya ini puasa. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan, fa inna ba'dun nasi qad yashalu 'alaihi tarkut ta'am wasyarab. Karena sebagian manusia itu sangat mudah dalam meninggalkan makan dan minum. Dia kuat, ya, meninggalkan makan dan minumnya, walakin la yashal 'alaihi, akan tetapi dia tidak mudah baginya meninggalkan adat istiadatnya dalam berucap, berbuat perbuatan yang sangat jelek sampai masuk ke bulan Ramadannya tersebut. Oleh karenanya, sebagian salaf mengucapkan ahwanus siyami tarkut ta'ami wasyarabi. Paling rendahnya levelnya, ya, paling rendahnya level puasa itu adalah meninggalkan makan dan minum. Atau level paling bawahnya, paling ringannya adalah meninggalkan dan minuman. Level atasnya, dua-duanya, lisan pun bisa dijaga, hati pun bisa dikondisikan. Kemudian kata beliau juga, pesan yang terakhirnya, fa'alal muslim, maka wajib bagi muslim ayattaqillaha wa yakhafu, agar senantiasa dia bertakwa kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan di bulan puasanya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berikan segala-galanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita Ramadan dan membekali kita keberkahan setiap aktivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memahami betul makna Ramadan dan menjauhi pembatal-pembatal puasa yang disebutkan Allah dan Rasulnya. Semoga video yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Sekian, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an. Arkakans Channel.